Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Kalau kamu perhatiin, untuk pelembab Hana Sui yang ceramide itu, mereka tuh yang dulu dan yang sekarang tuh ada informasi yang berubah loh. Apa jangan-jangan sekarang Hana Sui ada yang palsunya? Tenang-tenang, waktu itu aku beli yang versi 2024 dan beli yang 2025-nya benar-benar di official mall-nya Hana Sui. Ternyata mereka itu ada reformulasi, makanya kemasannya juga informasinya ada yang berubah. Walaupun brandnya tidak mengumumkan reformulasi, tapi ketika aku bandingkan untuk full komposisinya yang versi 2024 dan versi 2025-nya, ini ternyata tuh ada beberapa perubahan. Jadi kemungkinan besar produk yang 2025 ini dia tuh reformulasi. Jadi tenang aja, bukan palsu kok. Jadi sekarang aku bakal bahas apa aja perbedaannya untuk yang formulasi lamanya dan juga formulasi barunya. Dan setelahnya itu aku bakal full review untuk formulasi barunya aja ya. Aku nggak bisa bandingin yang lama sama yang baru ini karena untuk yang kemasan atau formulasi lamanya aku bener-bener udah ngabisin banget. Ini udah setahun yang lalu mungkin ya habisnya, jadi aku udah rada-rada lupa inget. Tapi mungkin di endingnya kesimpulannya aku bakal kasih garis besarnya aja, tapi seinget aku aja perbedaannya tuh kayak gimana sama yang lama. Perbedaan yang dulu dan juga yang sekarang, pertama dari desainnya berubah, nomor BPOM-nya juga berubah, dan kandungan komposisinya juga ada perubahan. Jadi pas aku lihat sebenarnya secara garis besar dari full komposisinya itu masih banyak yang sama, tapi pas aku lihat banyak urutannya tuh yang pindah, kayak misalnya tadinya di atas jadi di tengah ataupun kebalikannya, yang mana setahu aku itu juga mempengaruhi dari seberapa banyak kandungan yang terkandungnya. Jadi kemungkinan bakal ada sedikit perubahan dan sedikit reformulasi juga, dan ada juga kandungan komposisi yang di formulasi lamanya tuh ada, tapi di formulasi barunya sekarang itu udah nggak ada. Dan juga sebaliknya. Salah satu contohnya, di kandungan yang lama mereka mengandung dimetikon, tapi untuk yang formulasi barunya itu dia tidak mengandung dimetikon. Dan juga salah satu contoh lainnya, untuk yang versi baru ini 2025 itu ada kandungan fragrance-nya. Tapi kalau dibandingkan dari segi aroma, yang dulu juga sama-sama ada aromanya ya, tapi emang kalau dibandingkan sama yang sekarang, karena yang sekarang ini ada kandungan fragrance-nya, jadi sedikit aja lebih kenceng lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi intinya mereka bukan palsu ya, tapi mereka itu ada reformulasi, dan sekarang aku bakal bahas full review buat yang new formulanya. Kalau dari segi highlight ingredients dan juga klaimnya masih sama aja kok ya. Jadi intinya dia tuh fokus untuk menjaga dan memperbaiki skin barrier. Highlightnya ada banyak banget, aku bakal show aja, tapi setidaknya pelembab ini dia mengandung 5 kali ceramide, niacinamide, galactomyces, dan allantoin. Walaupun di sini dia mengandung advanced niacinamide, tapi menurut aku di sini dia tuh fokusnya lebih ke skin barrier ya. Jadi fokus utama atau klaimnya tuh bukan buat mencerahkan. Teksturnya dia tuh gel keruh yang lumayan agak pekat. Pas di blend tuh ya ada feels melts-nya, tapi melts-nya tuh bukan kategori yang watery banget, gak sampai kayak air banget gitulah intinya, masih berasa feels tekstur gelnya pas di blend. Pelembabnya butuh waktu buat meresap ya, bukan tipe yang cepat meresap dan ada perasaan sedikit lengket, tapi makin lama ditungguin sekitar kurang lebih 10 menit itu lengketnya tuh makin turun kok. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya dia tuh lebih ke satin to glow, finishnya masih natural kok, nggak terkesan basah, nggak terkesan becek. Untuk review feel-nya, ini tuh untuk kelembabannya, untuk sebuah tekstur gel, lumayan ada kelembabannya ya, berasa di kulit aku yang cenderung dry skin, tapi ya karena dia tuh teksturnya gel, jadi cepat menguapnya, bukan tipe yang tahan lama banget lembabnya. Waktu itu aku pakai juga di malam hari sampai paginya, itu tuh lumayan banyak hilang kelembabannya, tapi nggak yang sampai hilang banget, masih ada sedikit sisa kelembabannya. Jadi intinya wajar ya karena dia teksturnya gel, jadi bukan tipe yang super duper lembab. Kalau misalnya dibandingin sama pelembab yang teksturnya lotion atau teksturnya krim, tentu aja lebih lembab yang lotion dan krim.
Pas aku coba pakai di bawah tidur dan paginya itu bener-bener sama sekali gak ada minyaknya. Ini bener-bener sama sekali gak bikin kilang minyak dan pelembabnya juga gak bikin kusam di kulit. Pelembab ini bisa dipakai setiap hari, pagi dan malam hari. Dan karena menurut aku dia tuh lebih cenderung ke basic moisturizer. Kalau misalnya kamu mau pakai setelah eksfoliasi ataupun retinol, menurut aku sih masih bisa ya. Terutama kalau kulit kamu tuh cenderung oily karena lembabnya bakal terasa cukup. Tapi kalau buat aku pribadi yang cenderung kering, mungkin aku bakal lebih pilih yang teksturnya tuh lotion atau krim dibandingkan dengan tekstur gel. Kesimpulannya menurut aku pelembab ini bisa dipakai buat all skin types. Kalau buat kulit kamu yang sensitif, mungkin kamu perlu pertimbangkan dan perlu dicoba dan dites dulu di kulit ya. Karena untuk yang 2025 ini dia tuh sekarang ada kandungan fragrance-nya, cuman balik lagi cocok-cocokan. Karena dia juga fokusnya untuk skin barrier, jadi menurut aku ini juga bisa ya dipakai ketika kulit kamu tuh lagi ada jerawatnya atau lagi ada beruntusannya. Tapi dia tuh ya dia fokusnya lebih ke basic skincare-nya itu, menjaga skin barrier-nya. Kalau mau aku bandingkan dengan formulasi lamanya, tapi ini bener-bener seingat aku doang ya, garis besarnya doang, karena aku juga udah rada lupa. Karena udah 1 tahun lalu aku ngabisin yang formulasi lamanya. Cuman seingat aku kayaknya masih lebih lembab buat yang formulasi lamanya sedikit. Tapi kalau dari segi garis besar feel sama teksturnya sih masih mirip banget. Kalau kamu udah coba yang formulasi lamanya dan formulasi barunya, menurut kamu gimana perbedaannya? Apa kamu lebih suka yang dulu atau yang sekarang? Atau mungkin kamu ngerasa sebenarnya masih mirip banget keduanya, nggak terlalu ada perbedaan? Boleh komen ya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!